Saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir itu mengenai kitab Pengkhotbah dan kita sudah menyelesaikan bagian itu. Mungkin 1-2 butir dapat mengingatkan kita untuk semakin memahami isi kitab yang kadang-kadang memberi kesan membingungkan. Beberapa butir akan diulang sebelum kita melanjutkan dengan yang lain. Yang pertama, boleh dikatakan bahwa kitab Pengkhotbah ini seperti halnya kitab Ayub juga ingin mulai membongkar pendapat tradisional. Pendapat yang sudah biasa dan diikuti seolah-olah sebagai hal yang mutlak. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah mencari kebijaksanaan. Pendapat yang umum mengatakan bahwa orang mesti mencari kebijaksanaan supaya tidak menjadi bodoh, atau mungkin istilah yang lebih keras, supaya tidak menjadi dungu. Beda ya, bodoh dan dungu itu berbeda. Tetapi pendapat ini diguncang oleh kitab Pengkhotbah ini. Pesannya hanya antara lain ya, tidak ada gunanya mencari kebijaksanaan, tidak ada. Karena apa? Karena semua orang bijaksana, bodoh, harus mati. Oleh karena itu dari situ disimpulkan semuanya sia-sia. Dan itulah yang dikatakan pada awal kitab Pengkhotbah dan pada akhir kitab Pengkhotbah. Jadi seolah-olah yang di antara awal dan akhir itu penjelasan dari semuanya sia-sia, kesimpulannya semua sia-sia. Apapun yang di tengahnya, kuncinya ya sia-sia itu. Kita baca pada bab 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini prinsipnya, artinya pendapat awal yang mau dibuktikan. Kitab Pengkhotbah boleh dikatakan ditutup pada bab 12 ayat 8. Sudah membuka dengan prinsip semuanya sia-sia, pembicaraan macam-macam. Tapi kesimpulannya bab 12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Dibuka dan ditutup dengan pernyataan seperti itu. Itu sebetulnya inti pokoknya, inti pesannya. Nah, di tengah-tengahnya ada diskusi, ada dinamika berpikir. Dan di antara dua batas semuanya sia-sia itu muncul pernyataan-pernyataan yang sangat berbeda. Kita ambil bab 5 ayat 6. Pernyataan yang sangat berbeda. Dikatakan karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Jadi takut akan Allah tidak sia-sia kalau begitu. Bab 12 ayat 13. Jadi sesudah penutup yang tadi, bab 12 ayat 13, itu mengatakan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Dengan demikian, di antara dua batas yang sangat jelas semuanya sia-sia, penulis Pengkhotbah ini
tampil sebagai orang yang percaya kepada Allah. Sangat jelas pada bab 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah. Akhir kata. Meskipun ditutup dengan kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia. Akhirnya, penutupnya adalah takut akan Allah. Nah, Allah itu seperti apa? Itulah yang menjadi soal. Jadi nomor satu, semuanya sia-sia. Yang kedua, tampil sebagai orang percaya, takut akan Allah. Dan yang ketiga, Allah itu seperti apapun, tidak dapat ditangkap oleh manusia. Beberapa ayat dapat kita baca, bab 3 ayat 11 dari kitab Pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah sekarang, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Lalu ditambah lagi, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Keyakinannya diungkapkan dengan sangat bagus, pokoknya takut akan Allah, tetapi Allah itu selalu tidak dapat ditangkap oleh manusia. Nah, kenapa isi kitab Pengkhotbah menjadi seperti itu? Prinsipnya semuanya sia-sia, di tengah-tengahnya ada macam-macam pernyataan bahwa takut akan Allah itu hakikat hidup manusia. Mengapa demikian? Jawabannya yang mungkin adalah kitab Pengkhotbah ini berada di dalam proses pencarian yang tradisional mulai dipertanyakan, yang baru belum ketemu, lalu dinamikanya kadang-kadang membingungkan. Jadi ini bukan kata akhir. Jadi segala sesuatu sia-sia itu bukan kata akhir. Meskipun di dalam teks ini ada di depan, ada di belakang. Semuanya kebenaran masih terus dicari, dan kitab Pengkhotbah adalah salah satu langkah atau salah satu mata rantai di dalam pencarian makna hidup itu. Kalau demikian, apapun isinya, kalau kita tempatkan di dalam suatu proses panjang, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan, lalu apapun isinya, seperti apapun tidak jelasnya, atau bolak-baliknya, atau tidak kebingungannya, ya diterima seperti adanya. Moga-moga dengan demikian nanti kita bisa tenang membaca kitab Pengkhotbah kalau kita bertemu dengan kata-kata yang kadang-kadang menghentak itu. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Bagian dari pencarian. Dengan demikian kita selesai dengan kitab Pengkhotbah dan kita lanjutkan dengan Kidung Agung dalam 1-2 kalimat saja. Kidung Agung ini adalah kitab yang sama sekali tidak menyebut nama Tuhan. Aneh kan? Namanya bagian dari kitab suci, tetapi tidak menyebut nama Tuhan. Maka nanti pertanyaannya, kok jadi kitab suci? Bagaimana? Atau dari mana asal-usul kitab Kidung Agung ini? Ada kesepakatan di antara para penafsir kitab suci. Kitab Kidung Agung ini semula adalah
puisi yang merayakan cinta antara pria dan wanita. Ya, bisa dibayangkan ungkapan ekspresi seorang laki-laki yang sedang mengalami cinta, seorang perempuan yang sedang mengalami cinta. Mereka berbicara, mereka mengekspresikan perasaan itu di dalam bentuk puisi seperti ini. Tapi tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Mungkin laki-laki dan perempuan yang sedang berekspresi itu orang beriman. Tetapi di dalam teks ini tidak kelihatan. Sekurang-kurangnya di dalam teks Kidung Agung ini tidak ada kata Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan yang tadi muncul adalah mengapa masuk ke dalam kitab suci kalau nama Tuhan tidak disebut, dan ini boleh dikatakan melulu ekspresi, puisi yang mengekspresikan perasaan dan pengalaman cinta itu. Masuknya di dalam kitab suci dibandingkan dengan yang lain-lain amat lambat. Sampai pada abad kedua Masehi, jadi bukan abad kedua sebelum Masehi, tapi sampai pada abad kedua Masehi, para rabi Yahudi, kita masih ingat ya, ketika Yerusalem hancur, Kenisa hancur, pusat keyahudian pindah ke kota Yamnia. Di situ ada sekolah teologi, katakanlah, sekolah teologi Yahudi, di mana para rabi Yahudi memikirkan mengenai hal-hal seperti ini. Para rabi Yahudi masih berdebat, apakah Kidung Agung ini boleh masuk ke dalam kitab suci apa tidak? Karena sekali lagi ini ekspresi puisi dalam bentuk puisi pengalaman mencinta, tidak ada apapun tentang Allah. Demikian juga di dalam lingkungan gereja Kristen pada awal. Rupa-rupanya, meskipun aslinya adalah puisi cinta, tetapi di dalam lingkungan para rabi, para ahli kitab, ditemukan kunci, sehingga kitab Kidung Agung ini menjadi bagian dari kitab suci protokanonik bahkan. Kuncinya apa? Kuncinya hubungan antara Tuhan, Yahweh, dengan umat Israel, umat terpilih, itu seringkali diungkapkan, digambarkan sebagai hubungan suami istri. Jadi cinta antara Tuhan Yahweh dengan umat Allah perjanjian lama, umat terpilih, itu seringkali digambarkan sebagai atau dilambangkan dalam lambang cinta antara suami dan istri. Kita masih ingat yang dikatakan di dalam kitab Nabi Hosea, bab 1 sampai bab 3. Atau kitab Nabi Yeremia, bab 2 ayat 20 sampai bab 3 ayat 5. Kita ingat saja bahwa kita pernah bicara mengenai itu. Demikian juga di dalam gereja, di dalam lingkungan umat Kristiani selanjutnya, Tuhan dan gereja itu Tuhan Yesus Kristus jelasnya itu seringkali digambarkan, dilambangkan dengan istilah itu. Jadi Kristus adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Sehingga puisi ungkapan kasih manusiawi itu menjadi gambaran lambang kasih Kristus mempelai pria terhadap gereja mempelai wanita. Jadi nanti silahkan membaca sendiri dan merasakan yang tadi pertama, lapis pertama
itu adalah ekspresi pengalaman cinta laki-laki dan perempuan, lalu dimuliakan, diangkat menjadi lambang yang membahasakan cinta Allah kepada umat Israel, dan lebih khusus lagi cinta Kristus mempelai pria terhadap gereja sebagai mempelai wanita. Itu saja, yang lain-lain silahkan membaca sendiri dan merasa-rasakan keindahan dari puisi itu. Kita sampai pada bagian yang terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu berbicara mengenai kitab Daniel dan kitab-kitab terakhir Perjanjian Lama. Akan kita bicarakan satu persatu, mungkin melihat secara garis besar isinya apa. Kita mulai dengan kitab Daniel. Latar belakang kitab Daniel ini, supaya nanti kita bisa memahami detail-detailnya. Latar belakangnya begini, sejarah Israel yang pernah kita belajari panjang lebar. Kita masih ingat Israel dalam arti keseluruhan umat Allah Perjanjian Lama sering berpaling kepada dewa-dewi, meninggalkan Yahweh yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan begitu seterusnya. Nabi-nabi muncul mengingatkan, bertobat sebentar, jatuh lagi menyembah Baal. Akhir dari sejarah umat Allah Perjanjian Lama adalah pembuangan yang terjadi 3 kali. Tahun 722 Israel kerajaan utara dibawa ke Asyur. Tahun 587 kerajaan selatan hancur, umatnya dibawa ke Babilonia. Nah, di tanah pembuangan, godaan untuk semakin menyembah dewa-dewi asing itu semakin besar. Ketika mereka di Babel, godaannya adalah menyembah dewa-dewi Babel yang dipercaya di sana. Nah, pada tahun 538 atau sekitar itu ya, tahun-tahunnya selisih 1-2 tahun, kita ingat sejarah Raja Persia mengalahkan kerajaan Babel. Orang-orang Israel dari pembuangan Babilonia diizinkan kembali ke tanah terjanji. Mereka mencoba membangun kembali Yerusalem yang hancur lebur, bait suci yang hancur lebur. Tetapi negara-negara atau pemerintah-pemerintah, kekuasaan-kekuasaan di sekitar itu masih terus berebut pengaruh. Akhirnya Persia jatuh ke kekuasaan kerajaan Yunani. Salah satu raja dari wangsa ini namanya Antiochus Epiphanes mengadakan penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi karena ingin meyunanikan seluruh wilayah yang dikuasai, termasuk meyunanikan kepercayaan, keyakinan, iman. Dengan demikian, mereka misalnya melarang ibadat Yahudi. Mereka tidak mengakui makanan haram, pokoknya dipaksa makan makanan yang tidak menjadi haram di lingkungan Yunani, tetapi haram di lingkungan Yahudi. Bahkan membunuh penentang-penentang dari polisi itu. Itulah yang kita kenal, kita dulu bicarakan, kita dulu lihat di dalam kitab pertama dan kedua Makabe. Nah, kitab Daniel ditulis di sekitar zaman penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Antiochus
Epiphanes keempat. Itu berarti sekitar abad kedua sebelum Masehi. Yang membuat sulit bagi kita untuk membaca kitab Daniel adalah jenis sastranya. Yang diceritakan adalah sekian banyak penglihatan-penglihatan. Dulu kita pernah bicara, salah satu bentuk sastra adalah apokaliptik. Nah, apokaliptik ini biasanya menggunakan macam-macam hal, mimpi kah, penglihatan kah, sekitar itu, yang tidak mudah untuk dipahami. Penglihatan-penglihatan itu semuanya boleh dikatakan menggambarkan penderitaan orang Yahudi ketika mereka harus mengikuti politik pemerintah, politik kekerajaan Yunani yang melarang agama Yahudi. Penderitaan besar-besaran. Nah, di dalam atau ketika orang-orang Yahudi mengalami penganiayaan dan beban-beban yang seberat itu, kitab Daniel ditulis untuk meneguhkan iman orang-orang yang sedang teraniaya itu. Di dalam kitab Daniel menjadi sangat jelas bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu melindungi umat yang menderita. Jadi maksudnya adalah untuk meneguhkan harapan supaya di dalam masa yang sulit orang-orang Yahudi tetap bertahan, berani teguh di dalam iman akan Allah. Dan Daniel ditampilkan sebagai pahlawan. Itu intinya. Sekarang kita lihat beberapa detailnya. Kitab ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bab 1 sampai dengan bab 6 yang menceritakan kisah Daniel dan kawan-kawan yang ikut dibuang ke Babilonia. Kita baca beberapa ayat untuk menunjukkan konteks sejarah dan apa yang terjadi di dalam sejarah itu, dan bagaimana ceritanya ini dikonstruksi dengan tujuan tadi, meneguhkan iman umat yang teraniaya. Bab 1 ayat 1 sampai 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Ini latar belakang sejarah yang menceritakan pembuangan Babilonia. Jadi nanti ini latar belakang sejarah itu kadang-kadang kacau. Maksud saya begini, kalau kita membaca bab 1 ayat 1 sampai 2, ini jelas pembuangan Babilonia. Tetapi nanti kalau pada waktunya kita berbicara mengenai mimpi-mimpi Daniel, yang ditampilkan adalah kerajaan Yunani yang menggantikan kerajaan Persia itu. Nah, untuk penulis itu tidak begitu penting ini zaman apa. Yang penting isinya, pesan pokoknya. Sehingga kadang-kadang tidak sejalan itu indikasi petunjuk peristiwa atau petunjuk masa pembuangan atau petunjuk masa kekaisaran Yunani. Tidak apa-apa, yang penting kitab suci bukan tulisan sejarah, tetapi pesan iman yang disampaikan di dalam konteks sejarah yang kadang-kadang tidak begitu
diperhatikan. Apa yang terjadi di pembuangan itu? Ternyata orang-orang Yahudi itu ada yang mendapat tempat, mendapat hati di hadapan raja. Itulah yang dikatakan pada bab 1 ayat 5 ayat 6. Jadi mereka dibuang di pembuangan tetapi diberi tempat di dalam lingkungan istana. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, Asaria dinamainya Abednego. Mereka diangkat menjadi tanda petik orang lingkungan istana. Nah, kalau orang lingkungan istana, ingat ini di Persia, tidak di Yehuda, maka segala lingkungan istana mesti diikuti oleh mereka. Misalnya soal makanan, apa yang dikatakan di dalam teks ini yang dilakukan oleh orang-orang pilihan itu mengenai makanan. Bab 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Jadi meskipun diangkat menjadi lingkungan kerajaan, tapi tetap menjaga identitasnya sebagai orang Yahudi, antara lain dalam hal makanan. Nah, kepada tokoh-tokoh ini dianugerahkan kemampuan yang istimewa, bab 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ingat sekali lagi, penglihatan dan mimpi adalah bentuk sastra untuk menyampaikan pesan. Jadi jangan keliru. Mulailah ceritanya, itu tadi pendahuluan. Jadi mereka dibuang, mendapat tempat di lingkungan kerajaan, diberi keistimewaan, tapi ingin menjaga identitas sebagai orang Yahudi, dikaruniai keistimewaan. Nah, sekarang mulailah mimpi-mimpi. Jadi ya kita ikuti saja. Nanti dibaca sendiri bab 2 ayat 1 sampai 49 diberi judul Mimpi Nebukadnezar. Nah, ketika Nebukadnezar bermimpi, dia mencari orang-orang bijaksananya sendiri di lingkungan istana untuk menafsirkan mimpi itu. Bab 2 ayat 11. Ketika orang-orang hebat itu diminta untuk menafsirkan mimpi raja, dikatakan pada ayat 11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi angkat tangan, ahli-ahli nujum, ahli-ahli tafsir, angkat tangan. Apa yang terjadi? Ayat 12, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannyalah
untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Nih, kekejaman dari zaman dulu. Nah, di situ ada Daniel yang tadi disebut mempunyai hikmat pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ayat 19, bab 2. Nah, ketika para bijaksana di kerajaan tidak bisa menafsirkan, ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Tidak usah tanya malam itu jam berapa, seperti orang di sini mimpinya pagi, mimpinya malam, atau mimpinya masih sore, itu artinya macam-macam berbeda-beda. Tidak usah ditanyakan itu. Daniel dan kawan-kawannya, bab 2 ayat 24, sesudah itu kan dia berdoa. Ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon. Ayat 24, sebab itu, pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Ini pesannya Daniel. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Jadi Daniel sekarang maju menemui raja, sesudah memintakan ampun untuk orang-orang bijaksana, jangan dilenyapkan. Daniel menghadap raja untuk menafsirkan mimpi. Kita lihat beberapa ayat. Ayat 26 sampai 28. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar. KTP-nya sudah ganti, nama Daniel itu nama Yahudi, sekarang dia pakai nama Persia. Sungguhkah yang namanya Beltsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Dijawab, perhatikan caranya Daniel menjawab, rahasia yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Sekarang, tetapi, nah ini sudah mulai mewartakan dia, memberi kesaksian tentang imannya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, lalu Daniel menjelaskan mimpi itu. Ayat 31. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung dan selanjutnya. Itu pengertian mimpinya, nanti silahkan baca sendiri. Akibatnya apa? Karena Daniel dapat menjelaskan mimpi raja, bab 2 ayat 46. Bab 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, ini pengakuan
pengakuan Raja Nebukadnezar terhadap Allah Daniel. Ayat 47, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, huruf kecil, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Jadi Raja Nebukadnezar mengakui kekuasaan Allah Israel. Terus ceritanya berlanjut. Pada bab 3, Nebukadnezar yang baru saja dinyatakan mengakui Allah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, itu membangun berhala. Ya, sebetulnya agak aneh urutan ceritanya, tetapi itulah yang terjadi di sini. Nah, ketika Nebukadnezar mendirikan berhala, patung berhala, perintahnya pada bab 3 ayat 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat, dan selanjutnya untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Nah, patung. Ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu nanti mulai peranan Daniel yang istimewa di situ. Apa yang terjadi kemudian? Pokok-pokok ceritanya bab 3 ayat 8-9. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah dan sebagainya. Saya baca ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, sudah diancam lagi. Tentu saja mereka diancam akan dibunuh. Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Selanjutnya, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu mereka, ceritanya kita semua kira-kira masih ingat, orang-orang itu dilemparkan ke dalam api, tetapi tidak terbakar. Selamat mereka. Puncak dari cerita ini apa? Bab 3 ayat 28. Bab 3 ayat 28. Karena orang-orang itu tidak terbakar meskipun dimasukkan ke tungku yang panasnya 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu ada pengakuan iman dari Raja Nebukadnezar. Jadi pengakuan-pengakuan iman ini seolah-olah seperti refren yang diulang-ulang. Bab 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia baru mendirikan patung Allah dalam huruf kecil, patung dewa,
Tetapi sekarang Nebukadnezar itu mengatakan, terpujilah Allahnya Sarah, Mesah, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan selanjutnya. Buahnya apa? Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Terus kita ikuti saja ceritanya. Raja mulai bermimpi-mimpi lagi. Daniel menerangkan mimpi dan menerangkan berbagai macam penampakan yang berisi tulisan-tulisan. Kita lihat bab 5 ayat 25 sampai 28. Menafsirkan lagi. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dua, diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi Daniel ini menafsirkan tulisan yang mencerminkan situasi politik persaingan kerajaan-kerajaan di wilayah Persia itu. Yang dikatakan di sini adalah bahwa kerajaan Persia itu tidak akan lama lagi akan hancur. Tadi kan sejarahnya sesudah Persia hancur akan datang ke kerajaan Yunani. Nah, karena Daniel dapat menafsirkan mimpi, kembali lagi bab 6 ayat 3. Daniel dijadikan orang hebat. Mulai dari ayat 2, bab 6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Dijadikan pejabat tinggi. Nah, ketika orang asing yang bukan kelompoknya dijadikan pejabat tinggi, watak manusia yang asli iri hati. Itulah yang diceritakan pada ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Ayat 6, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini kan model zaman sekarang juga kan, agama dijadikan alat untuk berebut kekuasaan. Sudah ada di dalam cerita ini, bukan hal yang baru. Hati jahatnya sudah sejak lama. Dan kemudian pada bab 6 ayat 13, ketahuan bahwa Daniel itu berdoa kepada Allahnya. Bab 6 ayat 11 sampai 13. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi ini meskipun mereka itu tinggalnya di Babilonia, arahnya ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk
dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, penemuan itu dilaporkan pada ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, karena kedapatan tidak menyembah dewa-dewa yang menurut mereka harus disembah, Daniel dihukum. Hukumannya apa? Ayat 17, dilemparkan ke kandang singa. Bab 6 ayat 17 sampai dan selanjutnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilempar ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Apa yang terjadi? Singanya tidak mau makan Daniel. Jadi Daniel selamat. Mungkin singanya nanti memilih orang yang lain, tetapi Daniel tidak dipilih. Apa yang terjadi kemudian? Bab 6 ayat 20. Pengakuan iman Nebukadnezar terhadap Allah Daniel. Saya baca ayat 20, bab 6. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepadanya, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel selamat. Di referen kembali lagi pengakuan itu. Bab 7 sampai dengan bab 12. Bab 7 sampai dengan bab 12. Ini bagian yang kedua. Isinya juga penglihatan-penglihatan yang mesti dimengerti, ditafsirkan dengan latar belakang sejarah berganti-gantinya penguasa di wilayah Persia. Jadi kalau dibaca dengan latar belakang itu, macam-macam simbol yang muncul itu tidak perlu. Intinya mesti ditafsirkan, dimengerti dengan latar belakang sejarah itu. Kan dulu Assyria, ganti Babilonia, ganti Persia, ganti Yunani. Jadi pergantian kekuasaan kerajaan-kerajaan yang saling mengalahkan itulah yang menjadi latar belakang penglihatan-penglihatan ini. Nanti silahkan baca sendiri. Sekarang akan kita lihat yang saya anggap penting. Penglihatan-penglihatan itu diselingi dengan suatu doa. Doa yang terdapat pada bab 9, Daniel bab 9. Intinya adalah pengakuan dosa, pengakuan Daniel. Bab 9 ayat 1, konteks sejarah lagi, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiveros dari keturunan orang Media dan selanjutnya, pada tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun.
Sekarang apa yang dikatakan? Doanya mulai dengan ayat 4. Kita lihat susunan doa itu. Tidak langsung tembak minta maaf atau minta permohonan, mengajukan permohonan, tetapi doa itu selalu mulai dengan pengakuan iman. Ayat 4. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Nah, pengakuan imannya, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Dan pengakuan iman, Allah maha besar dan selanjutnya. Baru mulai pengakuan iman, mulai dengan kami. Ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik. Kami. Sesudah kami siapa? Ayat 8. Tambah sekarang, ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Tambah luas. Sesudah itu ayat 11. Jadi mulai dengan kami ditambahi macam-macam. Lalu ayat 11, segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu. Sesudah itu apa? Lanjutannya, mulai dengan kata dari oleh sebab itu. Bab 9, ayat 15. Jadi sudah pengakuan iman, pengakuan tobat, lalu ayat 15. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, dan memasyurkan nama-Mu, dan selanjutnya ayat 16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Di dalam doa, pengakuan iman, pengakuan dosa, lalu mohon keselamatan. Rumusannya bagus. Ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami. Dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Itu doa pada bab 9. Nanti kitab ini akan ditutup pada bab 12. Nah, apa yang kita lihat pada bab 10 sampai dengan bab 11? Yang diceritakan pada bab 10 sampai bab 11 adalah penglihatan yang diterima oleh Daniel. Isinya apa? Ya sama, seperti tadi, penglihatan itu adalah rumus atau bentuk sastra yang dipakai di dalam sastra seperti ini, dalam hal ini Daniel, untuk menunjukkan perjalanan sejarah yang akan terjadi. Ketegangan antara penguasa Persia khususnya dan kerajaan Yunani yang baru muncul.
kita coba lihat beberapa ayat kunci sehingga kita bisa menyimpulkan. Sebetulnya penglihatan ini bisa diceritakan di dalam bahasa biasa, tidak usah pakai penglihatan. Intinya kerajaan Yunani muncul menjadi sangat besar dan itu akan mengalahkan Persia. Isinya seperti itu. Tetapi karena dibungkus di dalam sastra apokaliptik jadinya penglihatan. Kita lihat bab 10 ayat 20 sampai 21. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Jelas kan? Persia, kemudian Yunani, itulah sejarah. Ketika kerajaan Persia surut, kerajaan Yunani naik, ya Persia dikalahkan Yunani. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Bab 11, ayat 2. Raja negeri utara dan raja negeri selatan. Ini bicara tentang apa? Kita ingat sejarah kerajaan Yunani itu diawali oleh Alexander Agung. Ketika Alexander Agung mati, kerajaannya pecah menjadi dua. Utara dan selatan. Selatan itu Mesir, utara itu Persia. Nah ini yang diceritakan di sini. Bab 11 ayat 2. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia. 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia. Dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Jadi ngajak perang. Itu sejarah. Tapi kembali lagi sejarah dirumuskan, disampaikan dalam sastra yang seperti itu. Ayat 3 bab 11. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan yang akan berbuat sekehendaknya. Dan seterusnya, bab 11 ayat 36. Bab 11 ayat 36, raja itu akan berbuat sekehendak hati. Itu yang dimaksudkan dengan raja ini adalah kiranya Antiochus Epiphanes yang memaksa dan menganiaya orang-orang Yahudi. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal dan selanjutnya. Jadi kembali penglihatan-penglihatan, tidak usah ditafsirkan bermacam-macam. Ini adalah cerita yang dibungkus di dalam sastra apokaliptik. Sehingga menjadi penglihatan-penglihatan. Tetapi yang diceritakan sebetulnya adalah sejarah. Kekuasaan yang muncul satu sesudah yang lain, konflik di dalam kerajaan itu sendiri, dan akhirnya sampai kepada Antiochus Epiphanes yang menjadi latar belakang penganiayaan orang-orang Yahudi oleh penguasa-penguasa Yunani itu. Terakhir, bab 12. Judulnya adalah Akhir Zaman. Saya hanya mau menunjukkan satu hal saja.
ketegangan-ketegangan itu, perang antara kekuasaan itu terjadi sebelum Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Meskipun kacau balau, dianiaya, tetapi Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Bagaimana itu ditunjukkan? Tuhan menyelamatkan umat-Nya itu bagaimana? Bab 12. Bab 12 ayat 7. Bab 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Perhatikan sekarang angka ini, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus ini, maka segala hal ini akan digenapi. Waktu kita bicara tentang kitab Wahyu, angka ini muncul. 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3 setengah. 3 setengah itu separuh dari 7, artinya sementara. Yang mau dikatakan adalah Tuhan menyelamatkan. Caranya bagaimana? Ya ini, masa berat ini tidak akan selama-lamanya. Masa berat itu hanya 1 masa, 2 masa, setengah masa, sementara. Dan yang kedua, keselamatan berarti pada ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan kau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Keselamatan kekal. Nah, kita lihat di dalam kitab Daniel ini, awal dari yang kemudian akan diyakini sebagai hidup kekal. Ini munculnya di sini. Sebelumnya orang tidak percaya kepada hidup kekal itu. Tidak ada hidup kekal itu. Hidup itu ya hanya di dunia ini. Maka dari situ muncul keyakinan, nah kalau Tuhan mencintai orang saleh itu pasti kecukupan kaya raya. Karena itu jelas di dunia ini. Di tempat lain tidak ada. Sebaliknya sama. Tetapi di dalam kitab Daniel ini, kita baca ayat 2 ya. Bab 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini ajaran awal tentang kebangkitan yang nanti akan diteruskan, dan tentu puncak dari perkembangan iman ini adalah kebangkitan Yesus. Itu isi kitab Daniel, nanti dibaca sendiri. Intinya pengakuan bahkan oleh Nebukadnezar yang mengakui Allah Israel sebagai Allah yang berkuasa. Dan bagi orang-orang buangan, tetap tabah di dalam kesulitan. Karena penganiayaan itu hanya sementara. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dan jaminan akhirnya adalah hidup kekal. Kebangkitan sesudah kematian. Ini dulu, nanti kita lanjutkan pada percakapan selanjutnya. Makasih.